Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kan lagi rame tentang RUU penghapusan kekerasan seksual. Ya, maka di program UFS Menjawab kita akan ada bahasan spesial sedikit tentang RUU PKS ini. Kenapa kita wajib menolaknya? Ya, kenapa kita menolak? Bukan berarti Islam, ya, para ulama menyetujui adanya kekerasan seksual. Nauzubillah. Setiap kekerasan seksual dilarang dalam agama. Tapi akan lebih bagus lagi, ya, kalau ini dimaksudkan RUU ini adalah untuk penghapusan kejahatan seksual. Jadi yang mesti dihapus itu bukan hanya soal kekerasan, tapi kejahatan seksualnya. Karena kejahatan seksual inilah yang memicu lahirnya kekerasan. Ya, seperti adanya pelecehan seksual, masalah pelanggaran norma, ya, pelanggaran nilai-nilai agama, itu yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual. Dalam pasal yang krusial dalam RUU penghapusan kekerasan seksual ini, di sini sangat bias gender. Ya, bias gendernya apa? Korban yang dilindungi itu hanya perempuan, menafikan adanya korban laki-laki. Nah, justru sekarang korban laki-laki semakin meningkat dengan adanya praktek LGBT, pencabulan, ya, terutama kepada anak dan orang dewasa, praktek hubungan seksual sesama jenis. Jadi ini harus diperhatikan. Asas dari RUU PKS ini itu mana tidak ada asas ketuhanan yang Maha Esa. Padahal negara saja itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, konstitusi kita itu pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka setiap perundang-undangan di negara ini yang mau disahkan ya harus berdasarkan asas ketuhanan dong. Kalau tidak mencantumkan asas ketuhanan berarti apa? Dia sekulerisme, dia liberalisme. Ini sangat berbahaya. Yang dicantumkan ini apa? Asas penghargaan dan atas harkat dan martabat manusia, tidak diskriminatif, asas keadilan, asas kepentingan terbaik bagi korban, asas kepastian hukum. Oke, kita setuju kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, ya, kepentingan korban, tapi juga harus memperhatikan norma-norma etika yang bersumber dari agama. Ya, ini masalahnya akan lebih bahaya lagi kalau kekerasan seksual itu didefinisikan hanya mencakup lingkupnya ini, baik itu dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Jadi kalau misalnya ada kekerasan, ada suami sedang memerlukan hubungan seksual dengan istrinya dalam keadaan mungkin dia kurang siap atau tidak sedang tidak in gitu ya, maka itu bisa dianggap sebagai kekerasan seksual di dalam rumah tangga. Nah, ini kan harus kita bedakan dong. Mana kekerasan seksual itu yang betul-betul terjadi, ya, dalam bentuk perzinahan, dan mana yang dalam perkawinan yang sah gitu. Nah, ada lagi lingkup pelecehan seksual. Ya, lingkup pelecehan seksualnya ini di situ ada yang dihukum itu adalah tindak pidana pemaksaan pelacuran. Jadi yang dipidana ini pemaksaan pelacuran. Lah, pelacurannya sendiri gimana? Tidak ada hukumannya. Ini padahal kejahatan terhadap kemanusiaan pelacuran ini. Ya. Kemudian ada yang ditindak pidana dalam undang-undang ini adalah pemaksaan perkawinan. Ya. Nah, pemaksaan perkawinan tidak ada istilah yang ini bisa berpotensi menghilangkan hak orang tua atas wali untuk menikahkan anaknya. Ya, ini juga nanti akan bermasalah, ya, ketika berhadapan dengan norma-norma agama. Pemaksaan aborsi ini saja bertentangan dengan RUU tentang Undang-Undang Kesehatan. Ya, aborsinya sendiri bagaimana? Padahal itu jelas bertentangan, gitu ya. Nah, ada lagi pemaksaan kontrasepsi, ada lagi pemaksaan perzinahan, pemaksaan pelacuran. Ya, nah ini jadi saya pikir dalam membuat undang-undang, ya, di negara kita ini juga harus memperhatikan asas atau aspek agama. Jangan sampai diabaikan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perundang-undangan di negeri kita. Ya. Itu yang sangat krusial yang harus kita pahami, ya. Maka itu
ada dilema sekarang ini. Kita menentang atau menolak adanya RUU ini dianggap kita pro terhadap kekerasan seksual. Oh, salah ya, nggak benar kalau begitu. Yang mesti dihilangkan itu akar masalahnya. Yang dibutuhkan masyarakat itu adalah bagaimana masyarakat ini dilindungi oleh undang-undang agar pelaku-pelaku kejahatan seksual itu yang harus dihukum berat. Pelaku pencabulan, sodomi kepada anak di bawah umur, kepada orang dewasa, itu pelanggaran norma susila, ya. Pelacuran, ya, perzinahan, ya, homoseksual, itu kejahatan seksual yang harus dihukum. Dan semua agama menyetujui atau membenarkan adanya hukuman terhadap pelaku tindak kejahatan seksual. Jadi nggak benar kalau dikatakan kalau undang-undang KUHP mengenai pasal zina atau PKS yang mengatur masalah norma susila lalu dikatakan kita ini menjadi negara agama, ya, lalu dianggap seperti ada seorang yang menulis yang mengatakan bahwa ini negara bukan berdasarkan agama, ya. Kalau perzinahan seks suka sama suka itu dilarang dan dihukum, maka nanti orang kalau makan babi yang menurut satu agama dilarang, nanti ada hukumannya. Orang makan daging sapi, ya, yang oleh orang Hindu itu dilarang, nanti akan ada hukumannya. Tidak. Jadi hukuman seperti makanan seperti itu kan berbeda-beda antar agama. Nah, ini tidak bisa dijadikan hukum bersama. Tapi masalah seksualitas, ya, bagaimana menjaga kehormatan manusia, ya, mengatur hubungan seksual, itu semua agama jelas menekankan adanya norma-norma, ya, aturan-aturan dalam hubungan seksual. Dan ini harus kita lindungi. Dan semua agama membenarkan adanya tindakan terhadap pelaku kejahatan seksual. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.